Selamat pagi fams. Ayo yang lagi liburan, gerak badan dong, jangan malas-malasan doang. Cari aktivitas apa kayak gitu, biar badan tetap fit. Kalau belum nemu ide, nah nih Joy kasih tahu nih ya, inspirasi buat kamu fams. Kita jalan-jalan ke wilayah Singaraja, Provinsi Bali. Banyak aktivitas yang bisa kita eksplor di sini fams. Cus, langsung kita mainkan yang satu ini. Untuk bermain parasailing, pertama kita pakai dulu nih alat safety-nya. Lalu, perhatikan baik-baik arahan dari instruktur. Kalau instruktur mengangkat bendera biru, tandanya pemain ini harus menarik tali yang ada di sebelah kanan. Kalau bendera merah, tarik tali yang di sebelah kiri. Parasailing ini dapat menampung beban hingga 80 kg. Jadi buat yang lebih dari 80 kilo, waduh, mohon maaf ya fams. Ya, saya nggak bisa ikutan deh. Oke, langsung main aja fams. 3, 2, 1, go! Wih, berasa terbang kayak burung ya. Nikmatin pemandangan juga lebih puas fams. Gimana nggak puas? Tinggal pakai parasut, terus ditarik pakai speedboat. Gak perlu bingung lagi di atas fams, karena para instruktur di bawah akan saling bekerja sama. Yang satu sebagai pemegang bendera bertugas untuk membaca arah angin, kemudian memberi aba-aba melalui bendera. Kemudian yang satu lagi nih menyampaikan kepada pemain melalui pengeras suara. Gimana? Seru ya di atas? Alright, next FMs, kita main rolling donut. Nah, kalau yang ini, perahu karet berbentuk donat yang ditarik speedboat. Ketika speedboat meluncur dengan kecepatan tinggi, nah disitulah puncaknya fams. Kita bakal melaju zigzag dan berputar. Wah, mantep lah pokoknya. Lanjut fams, yang satu ini namanya flying fish. Karena bentuk perahunya kayak ikan terbang. Cara mainnya kurang lebih ya sama lah kayak rolling donut tadi, yaitu ditarik dengan speedboat. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang yang akan ditemani 1 orang pemandu. Ada juga nih permainan yang bikin kita jadi kayak Iron Man, namanya flyboarding. Cara kerjanya, pemain akan menggunakan sepatu jet khusus yang terhubung dengan jet ski. Selang air ini akan menyalurkan dorongan ke bawah sepatu yang membuat penggunanya terbang sampai 10 meter. Permainan ini murni mengandalkan keseimbangan tubuh fams, di mana pundak, punggung, dan kaki harus selaras agar stabil di udara. Kalau udah puas main, gak perlu pusing atau bingung fams. Di area Krishna Olsia Park ini, ada juga nih restorannya. Menunya variatif, mulai dari yang western sampai hidangan ala Indonesia. Tinggal cocokin aja nih dengan selera kamu. Gimana fams? Sedap kan main-main di sini? Cus lah, meluncur kita! Mumpung lagi di Bali ya fams, sekalian lah kita nikmatin pantainya. Joy kasih rekomendasi nih ya, pantai yang berlokasi di Ungasan, Kuta Selatan, namanya Melasti Beach. Pantainya tersembunyi di bagian Bali Selatan, karena lokasinya berada di balik Bukit Kapur yang menjulang tinggi. Melasti Beach merupakan salah satu destinasi wisata pantai pasir putih. Untuk menuju ke sini nih fams, hanya memakan waktu 30 menit dari Bandara Ngurah Rai. Selain pantai, ada juga nih Taman Angsoka, yaitu taman yang terinspirasi oleh kisah pewayangan Ramayana. Enaknya di Melasti Beach ini nih fams, selain karena masih lumayan baru, pengunjungnya juga belum terlalu ramai. Jadi bisa tenang nih, nikmatin suara ombak laut dan angin santai. Saik! Buat yang pengen kulineran, di sekitar Melasti Beach ini terdapat beberapa beach club yang menyuguhkan menu istimewa. Seperti Maino Beach Club ini fams, yang dapat memuat 210 orang pengunjung. Beach Club ini punya konsep family friendly, yang santai dengan view yang dimiliki.
Buka dari jam 12 siang hingga jam 8 malam. Dari view kapal sebagai ikon utamanya, hingga kolam renang dan akses ke pantai Melasti. Untuk tempat duduk atau mejanya, ini memiliki harga masing-masing fams, seperti sofa, daybed, dan bungalow. Untuk menu pembukanya, ada chicken tikka tacos dan pizza seafood marinara. Wah, ini cocok nih buat makan rame-rame. Nah, untuk makanan beratnya, wajib cobain spaghetti pesto ini fams. Tapi kalau mau menu yang lain, masih ada nih menu-menu western dan menu Nusantara. Termasuk minumannya juga lucu-lucu nih fams. Mendukung banget sama suasananya kan? Lebih mendukung lagi kalau kamu udah pakai Alobank fams. Apalagi kalau udah upgrade ke Alo Prime. Liburannya jadi makin happy. Karena mau transaksi apapun jadi makin easy. Gak ada tuh ribet-ribet nyari ATM. Belum lagi benefit lainnya. Banyak banget. Fams, kamu belum dianggap ke daerah Buleleng, Bali kalau belum ke pantai Lovina. Selain bisa menikmati pantai yang tenang, Lovina ini terkenal dengan aktivitas melihat lumba-lumba di tengah laut. Di pantai Lovina sendiri, memang tersedia jasa sewa kapal untuk melihat lumba-lumba. Cukup bayar Rp300.000 untuk kapal yang bisa berisi 5-6 orang. Saat perjalanan menuju spot lumba-lumba, kita akan disajikan keindahan laut yang bikin mata seger. Asli deh fams, bukan cuma mata yang seger, hati juga seger ngerasainnya. Nah, itu tuh fams. Banyak kan lumba-lumbanya? Oh iya fams, menuju spot lumba-lumba cuma memakan waktu 20 menit atau sekitar 1 km aja nih dari pantai Lovina. Tapi syarat untuk melihat lumba-lumba memang harus dari pagi ya. Biasanya mulai dari jam 6 pagi, kapal-kapal dan wisatawan ini udah siap nih untuk melaut. Karena terdapat ratusan lumba-lumba liar yang akan bermunculan pada jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Mamalia lucu ini memang selalu jadi primadona nih, baik untuk wisatawan lokal dan wisatawan asing. Jadi, jangan heran, sesampai di spotnya, banyak kapal-kapal yang mau nonton lumba-lumba. Selain jumlahnya banyak, lumba-lumba ini kerap kali nih menunjukkan aksinya. Seperti melompat ke atas permukaan air ini fams. Keren kan? Padahal kalau dilihat dari ukurannya, itu masih anakan fams. Tapi aktif banget. Bahkan si mamalia ini juga berenang di sekitaran kapal wisatawan. Tapi nggak boleh disentuh ya lumba-lumbanya, agar mereka nggak stres ataupun terluka. Sesekali lihat juga di bawah laut fams. Kalau beruntung kita bisa melihat lumba-lumba yang berada di bawah kapal. Oh iya fams, supaya lumba-lumba ini selalu ada di perairan Lovina, makanya jaga lingkungan di sekitarnya ya. Seperti jangan buang sampah ke laut. Karena efek sampingnya membuat wilayah teritori lumba-lumba akan rusak. Bahkan lumba-lumba ini akan pergi nih mencari habitatnya yang baru. Selain menikmati aktivitas lumba-lumba, kamu juga bisa nih snorkeling di perairan Lovina ini fams. Ini juga termasuk paket yang ditawarkan saat mengikuti aktivitas lumba-lumba. Fams, buat yang belum sempat ke Bali, nggak usah berkecil hati. Cuma butuh waktu 30 menit dari pusat kota Jakarta. Terdapat restoran unik yang bentuknya persis banget sama restoran yang ada di Bali. Mulai dari interiornya, hidangannya, sampai pasir pantainya. Salah satu hal yang ikonik datang dari lantai restoran yang tertutup dengan pasir pantai. Jangan salah, pasirnya ini emang asli pasir pantai yang diambil langsung dari Belitung. Makanan dan minuman yang ada di sini juga dibuat mirip ala beach hut gitu fams. Apalagi restoran yang berlokasi di Serpong, kota Tangerang Selatan ini. Kalau siang panasnya mirip-mirip Bali. Makanya lihat yang dingin-dingin kayak gini, mood langsung naik drastis. Yang berasap ini namanya Sunny Summer Coco Matcha. Selain ada berries, ada juga nih potongan buah jeruk dan beberapa jenis kacang-kacangan. Nah, sesuai namanya nih, ada es krim matcha juga fams. Ternyata matcha ini berbeda sama green tea loh. Kalau matcha ini berasal dari teh hijau asal Jepang, sedangkan green tea dibuat menggunakan tulangnya tanaman teh hijau. Bukan cuma nyegerin tenggorokan, tapi buah berinya, ini mengandung serat yang tinggi fams. Plus vitamin C yang nggak nanggung-nanggung. Biar lebih dramatis, ada asap-asapnya gini fams. Bukannya dibakar pakai arang ya, tapi pakai dry ice atau es kering. Tenang, es kering ini nggak bahaya dan tanpa bahan kimia. Meskipun terlihat sangat menggoda,
Mohon tahan ya fams, masih ada satu lagi nih yang menggoda. Perkenalkan, namanya Tropical Bliss. Minuman ini dibuat dari buah pepaya, mangga, stroberi, buah naga, dan buah apel. Sebagai pelengkap, ada remahan kacang dan kuaci, chia seeds, potongan beris kering, kelapa kering yang diiris tipis, dan kacang almond. Yuk, langsung sikat fams! Kandungan antioksidan yang terdapat dalam matcha ternyata 100 kali lebih tinggi kalau dibandingkan dengan teh hijau biasa. Dijamin bisa bikin kulit dan tubuh jadi tetap awet muda. Gimana fams? Vibes Balinya berasa banget kan? Semua minuman yang ada di restoran ini dibanderol mulai dari 30 ribuan aja. Karena ukurannya cukup gede, bisa kok sharing berdua sama teman. Atau yang punya bisa juga nih kalau spending time berdua kemari. Wah, saik! Oh iya fams, menu lain yang disediakan juga berupa hidangan hasil laut alias seafood. Mulai dari kepiting sampai lobster. Lobsternya disajikan dengan pasta klasik asal Italia. Menu lain yang gak boleh dilewatkan adalah Krusty Krab. Olahan khas street food Tiongkok ini sempat viral nih di sosial media. Cangkangnya gak perlu disingkirkan ya fams, karena tekstur cangkangnya ini masih renyah, mirip jamur crispy. Fams, bukan kafe ala Bali namanya, kalau gak ada menu yang bersinggungan dengan Bali. Buat yang kangen sama makanan Bali, bisa pesan nasi ayam betutu. Wah, ini lengkap nih sama sambal matahnya. Jadi biarpun belum berangkat ke Bali, tapi suasana Bali tetap bisa dirasain di sini, fams. Fams, waktu kecil kadang kan kita suka berimajinasi, ya kan? Ada dua kendaraan yang suka kita bikin mainan, yaitu adalah pesawat, terus juga ada kereta. Nah, berjauh panjang tuh ke belakang, ya kan? Beberapa orang, 5, 8, 10 orang ke belakang. Nah, biasanya yang paling depan itu yang paling bandel, ya kan? Ayo ngaku! Kalau ini keretanya gak bisa dinaikin fams, karena kereta-kereta ini cuma bohong-bohongan alias replika. Wahana ini memang bertema taman miniatur kereta api, namanya juga miniatur, jadi semua dibuat dalam versi mini fams. Di sini juga dilengkapi dengan rel, stasiun, sampai pemandangan alamnya. Semua miniatur di wahana ini memang kelihatan mirip nih sama aslinya. Semua ornamen yang ada dibuat sangat detail dan presisi. Seperti kereta api yang lengkap dengan jendela dan aksesoris lain. Skala taman miniatur ini adalah 1:24. Di sini ada beberapa jenis kereta yang bisa kamu lihat nih fams. Mulai dari kereta uap sampai kereta penumpang. Karena dibuat di Bandung, taman miniatur ini mewakili jalur kereta dari Cikampek ke stasiun Padalarang. Oh iya fams, pengunjung taman miniatur ini gak boleh melewati pembatas yang udah disediakan. Soalnya rel keretanya ini dialiri listrik sebesar 40 volt. Untuk pengendalinya, kereta ini tetap ada masinisnya fams. Tapi masinisnya gak di dalam kereta ya, melainkan cukup megang remote control yang bisa mengendalikan kereta ini dari jarak jauh. Jadi keretanya gak akan saling bertabrakan fams. Yang ini juga bohong-bohongan alias miniatur fams. Duh, gila bener. Lihat ya fams, cakep banget. Kenalin nih fams, kerajinan anak negeri dari Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berbekal keterampilan dan kreativitas tingkat dewa, timbullah ide memanfaatkan berbagai paralon bekas dan kayu menjadi sejumlah kerajinan, mulai dari berbagai jenis kapal dan juga kereta api fams. Kenalin nih pengrajinnya fams, Pak Eko. Berbekal kemampuan di bidang pertukangan, menjadikan Pak Eko tertarik untuk mengubah sejumlah limbah paralon dan kayu menjadi miniatur sejumlah kendaraan. Untuk ukuran miniatur yang dibuat cukup beragam, mulai dari 50 cm sampai dengan 1 meter. Seperti pada pembuatan lokomotif ini fams. Bahan dasar dan alat terdiri dari triplek, paralon, gergaji, pisau cutting, dan pelengkap lainnya. Proses dimulai dengan memotong paralon sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, siapkan pola. Buat garis pola dengan mengikuti jenis lokomotif yang akan dibuat. Terakhir, potong garis pola. Siapkan pola yang udah ready, kemudian masuk ke perakitan. Rangkai bagian bodi lokomotif dengan paralon. Tambahkan beberapa bagian lainnya seperti kepala kereta.
Proses ini terus dilakukan hingga rangkaian terbentuk sempurna. Dalam pembuatan miniatur kendaraan ini, lama tidaknya proses tergantung dari besar kecilnya miniatur. Untuk ukuran 40 cm bisa memakan waktu sekitar 30 hari. Dalam proses pembuatan kerajinan, pembuatan desain merupakan tahap yang paling sulit. Pasalnya, desain dibuat semenarik mungkin supaya mirip dengan aslinya. Setelah semua rangkaian selesai, masuk ke proses pewarnaan. Untuk cat yang digunakan, pakai cat mobil. Jika sudah, keringkan cat dan siap untuk tahap finishing. Kerajinan miniatur kendaraan ini gak cuma banyak dijadikan koleksi pribadi fans. Terdapat sejumlah perusahaan otomotif yang tertarik memesan miniatur dengan bentuk tiruan produk mereka. Harga yang ditawarkan mulai dari 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Gokil gak tuh? Kalau ngomongin kereta, pasti kebayang juga nih kereta super cepat asal negeri Sakura. Sekarang, kita ikuti perjalanan Mas Heru dan keluarganya yang lagi berada di negara Sakura. Nah, ini dia transportasi ikonik di Jepang, fans. Apalagi kalau bukan kereta super cepat Shinkansen. Kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam. Guys, tadi saya udah beli tiketnya untuk pergi ke Hiroshima. Karena jaraknya lumayan jauh, jadi kita mau naik Shinkansen. Tiketnya seharga 10.000 yen atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk orang dewasa dan gratis untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, hari ini juga Shinkansennya agak beda nih. Kira-kira seperti apa bedanya? Nanti kita bakalan naik ya. Bener banget fans, kalau biasanya Shinkansen ini berwarna polos. Nah, buat kamu yang suka warna pink, apalagi suka Hello Kitty, siap-siap gemes ya. Yes, ada Shinkansen Hello Kitty nih. Tapi yang satu ini limited edition. Cuma ada di jalur dari Hakata Fukuoka menuju Shin Osaka. Kereta ini memang menyediakan fasilitas yang temanya serba Hello Kitty fans. Interiornya juga beda seperti Shinkansen pada umumnya. Di gerbong pertama, gak ada kursi penumpang. Gerbong ini merupakan toko souvenir dan kafe. Penumpang bebas berkeliaran dan belanja apa aja. Di gerbong kedua, namanya Kawaii Room. Kalau di sini, baru deh penumpang bisa duduk dengan kursi Hello Kitty dan berbagai gambar yang senada. Karena kecepatan Shinkansen ini yang di atas rata-rata, cuma butuh waktu 100 menit nih untuk sampai ke Hiroshima dari Kyoto. Sekarang kita mau keluar dan cari tahu ada apa aja yang bisa kita eksplor di kota yang bersejarah ini. Gak jauh dari pusat kota Hiroshima, terdapat sebuah pulau yang kerap jadi incaran para wisatawan lokal maupun internasional. Nama pulaunya Pulau Miyajima atau disebut juga Itsukushima. Karena di sini ada kuil yang bernama Itsukushima. Untuk sampai ke Miyajima, harus nyebrang nih menggunakan kapal feri. Gak jauh kok fans, cuma sekitar 1 jam. Biaya kapal ferinya hanya 180 yen atau sekitar 25 ribuan. Penampakannya sih kayak kapal feri Indonesia, fans. Kalau kamu pernah nyebrang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni Lampung, ya 11-12 lah. Nah, sekarang kita mau trekking sebentar di sekitaran pulau ini dan menikmati bekal makan siang yang udah kita bawa. Kalau lagi berkunjung ke pulau ini, jangan lupa nih mampir ke gunungnya. Puncak tertingginya adalah Gunung Misen dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Tapi karena Mas Heru jalannya sama anak, jadi santai aja fans. Oh iya, walaupun terlihat melelahkan, mendaki gunung banyak manfaatnya loh, terutama untuk anak-anak. Karena bisa melatih mereka untuk bertanggung jawab dan melawan rasa malas. Selain itu, juga mengajarkan untuk cinta lingkungan, baik terhadap alam maupun binatang di sekitarnya. Nah, kalau kamu nggak suka naik gunung, bisa juga nih cuma jalan-jalan di pulaunya. Banyak yang bisa dieksplor, termasuk wisata kulinernya. Karena berada di daerah pesisir, pastinya mayoritas kuliner seafood. Salah satu yang wajib kamu coba nih adalah oyster. Oyster adalah sejenis kerang dengan cangkang berkapur dan bentuknya agak pipih. Sebutan lainnya adalah tiram. Oyster ini termasuk salah satu kerang yang harganya lumayan mahal fans. Karena produksi telurnya hanya 50 juta sampai 200 juta per tahun. Nah, habis makan, bisa lanjut jalan-jalan lagi deh. Wah, ternyata seru juga ya main dan jalan-jalan santai di Pulau Miyajima.
Kalau kamu punya kesempatan buat datang ke Jepang atau main ke Hiroshima, jangan lewatkan buat nyebrang sedikit ke Pulau Miyajima, pulau yang penuh dengan kebudayaan dan sejarah ini. Bye-bye! Iya deh, semoga Joy juga bisa ikutan deh ngerasain liburan di Miyajima. Amin. Saatnya saya undur diri fans. Kita ketemu lagi nih hari Senin ya. Saksikan terus Seragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi hanya di Trans 7. Semoga hari Jumat ini menjadi hari yang berkah untuk kita fans. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.